Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurhariyanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan pada sistem operasi yang pertama HRN atau Highest Rationing. HRN merupakan strategi penjadwalan non-preemptif dengan prioritas proses. Tidak hanya merupakan fungsi dari waktu layanan BT, namun juga waktu tunggu WTU proses. Ini dikembangkan oleh Binge Hansen sebagai modifikasi pekerjaan terpendek berikutnya atau pekerjaan terpendek pertama, SJN atau SJF untuk mengurangi masalah kelaparan proses. Di HRN, pekerjaan selanjutnya bukanlah dengan perkiraan waktu berjalan terpendek. HRN bersifat non-preemptif, berprioritas dinamis. HRN pada dasarnya dianggap sebagai modifikasi shortest job freeze guna mengurangi masalah kelaparan. Dibandingkan dengan SJF, selama algoritma penjadwalan HRN, CPU dialokasikan ke proses selanjutnya yang memiliki rasio respon tertinggi dan bukan ke proses yang memiliki waktu burst time lebih sedikit. Untuk rumusnya, prioritas sama dengan waktu tunggu BT bagi BT. Berikut contoh soal HRN dengan jumlah 5 proses. Untuk proses 1, waktu kedatangannya 0 dengan burst time 7. Lalu P2, waktu kedatangannya 1 dengan burst time 5. Setelah itu, P3, waktu kedatangannya 0 dengan burst time 2. Lalu P4, waktu kedatangannya 2 dan burst time-nya 3. Yang terakhir P5, waktu kedatangannya yaitu 4 dan burst time-nya 6. Untuk menentukan prioritas seperti berikut, pada tahap pertama T0 dikarenakan job lebih pendek berprioritas lebih baik. Untuk menentukan prioritas setelah P3, untuk P1 dengan T0 memiliki WT7, lalu WTU sama dengan WT dikurangi T, yaitu 2 kurangi 0, sama dengan 2. Berprioritas 2 tambah 7 dibagi 7 sama dengan 1,2. Selanjutnya P2 dengan T1 memiliki BT, lalu menentukan WT sama dengan WT dikurangi T, yaitu 2 kurangi 1 sama dengan 1. Berprioritas 1 tambah 5 dibagi 5 sama dengan 1,2. Untuk selanjutnya, P4 dengan T2 memiliki BT3, lalu untuk WT sama dengan WT dikurangi T, yaitu 2 kurangi 2 sama dengan 0. Berprioritas 0 tambah 3 bagi 3 sama dengan 0. Karena job T1 lebih pendek, berprioritas lebih baik. Selanjutnya, menentukan prioritas P3 ke P1 dengan P2, T1, BT5, WT sama dengan WT kurangi T, yaitu 9 kurangi 1 sama dengan 8. Berprioritas 8 tambah 5 bagi 5 sama dengan 2,6. Lalu P4, T2, BT3, WT sama dengan WT kurangi T, 9 kurangi 2 sama dengan 7. Berprioritas 7 tambah 3 sama dengan 3,3. Dikarenakan job T4 lebih pendek, berprioritas lebih baik. Lalu menentukan prioritas setelah 4 P3 ke P1, lalu P4 melanjutkan proses P2 dengan T1 WT5, WT sama dengan WT kurangi T. 12 kurangi 1 sama dengan berprioritas 11, tambah 5 bagi 5 sama dengan 3,5. Lalu untuk proses P5 dengan T4, BT6, WT sama dengan WT kurangi T, 12 kurangi 4 sama dengan 8. Berprioritas 8 tambah 6 bagi 6 sama dengan 2,3. Karena job P2 lebih pendek, maka berprioritas lebih baik. Lalu untuk hasil tabel terakhir memiliki P1 dengan WT2. Lalu untuk hasil TA-nya 9, selanjutnya P2 dengan WT11, lalu TA-nya 16. Selanjutnya P3 dengan WT0, lalu hasil TA-nya 2. Lalu P4 dengan WT7, lalu hasilnya TA-nya 10. Selanjutnya P5 dengan WT
WT 13, lalu hasil TA-nya 19. Lalu jumlah WT dari 5 proses yaitu sama dengan 33. Lalu jumlah TA-nya dari 5 proses sama dengan 56. Untuk menentukan rata-rata WT-nya, jumlah WT 33 dibagi 5 proses sama dengan 6,6. Lalu untuk menentukan rata-ratanya, jumlah TA 56 dibagi 5 proses sama dengan 11,5. Untuk yang kedua, priority scheduling atau PS. Algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi, di mana setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Karena proses dengan prioritas lebih tinggi terus ditambahkan, proses sebelumnya didahului dan mendapatkan CPU nanti. Prioritas suatu proses dapat ditentukan berdasarkan yang pertama time limit, yang kedua memori yang dibutuhkan, yang ketiga banyaknya file access, yang keempat, perbandingan antara input atau output board dengan CPU board. Yang kelima, tingkat kepentingan proses. Ini adalah soal, nah ini dari proses ini siapa yang lebih dulu datang, lebih dulu adalah P1 dengan waktu kedatangan 0, maka P1 yang lebih dulu diproses dengan boost time 7, dan priority 2 pada waktu yang ke-1, P2 datang dengan boost time 5. Priority 3 dibandingkan dengan P1 yang priority-nya 2, maka lanjut untuk memproses yang P1 yaitu P2 dengan boost time 5. Priority 3, antrian selanjutnya P1 boost time dikurangi waktu kedatangan 1 dengan hasil P1 memiliki boost time 6, priority 2. Lanjut untuk waktu yang kedua dengan antrian P4 memiliki burst time 3, priority 3, antrian selanjutnya P3 dengan burst time 2, priority-nya 1. Nah, di sini dikarenakan P3 memiliki priority 1, maka yang akan diproses selanjutnya adalah P3. Untuk antrian selanjutnya mengikuti saja. Lalu untuk waktu yang keempat P3 habis terlebih dahulu. Berikutnya masuk P5 dengan burst time 6. Memiliki priority 4, antrian selanjutnya P4 dengan burst time 3. Priority 3, antrian berikutnya P2. Memiliki burst time 5, priority 3, antrian berikutnya P2 memiliki burst time 5, priority 3, antrian terakhir P1 memiliki burst time 5, priority 2. Nah, pada waktu yang keempat, ini dikarenakan P1 memiliki priority 2, maka P1 yang diproses selanjutnya masuk waktu ke-9 yang diambil dari sisa burst time P1 yang kedatangan masuk antrian P5. Dengan burst time 6, priority 4, antrian berikutnya P4. Dengan burst time 3, priority 3, antrian selanjutnya P2. Dengan burst time 5, priority 3 dikarenakan P4 memiliki burst time terendah, maka yang diproses berikutnya adalah P4, selanjutnya datang waktu ke-12, masuk P5 dengan burst time 6. Priority 4 dilanjut antrian berikutnya P2 dengan burst time 5. Priority 3 dikarenakan P2 memiliki priority 3, maka yang diproses selanjutnya P2. Lanjut pada waktu yang ke-17 dengan sisa antrian P5 memiliki burst time 6. Yang diproses terakhir sampai waktu yang ke-23. Untuk ringkasan, HRN mempertimbangkan berapa lama proses telah menunggu. Yang kedua, waktu tunggu untuk proses yang memiliki prioritas tertinggi akan selalu 0 dalam mode preemptive. Yang ketiga, dari semua proses yang tersedia, CPU ditugaskan ke proses yang memiliki prioritas tertinggi. Berikut saya mengambil kutipan dari sumber ini.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.